Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswar dengan NIM 220806601059 dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Baik, di sini saya akan menjelaskan ulang materi mata kuliah Metodologi Desain dengan dosen pengampu Pak Dian Cahyadi, SN, MDS. Baik, langsung saja saya jelaskan materi bagian 5, yaitu metode berpikir metodologi desain, berpikir desain atau problem solving. Metode berpikir metodologi desain atau yang dikenal sebagai berpikir desain adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah secara kreatif. Pendekatan ini melibatkan langkah-langkah terstruktur untuk merancang solusi yang inovatif dan efektif. Berikut ini adalah rangkuman materi metodologi berpikir metodologi desain. Berpikir desain atau problem solving. Yang pertama itu identifikasi masalah. Tahap pertama dalam berpikir desain adalah mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan. Hal ini melibatkan pengamatan, analisis, dan pemahaman mendalam terhadap masalah yang dihadapi. Penting untuk merumuskan masalah secara jelas dan spesifik agar dapat merancang solusi yang tepat. Yang kedua, pengumpulan informasi. Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang relevan dan berkaitan dengan masalah tersebut. Informasi dapat diperoleh melalui riset, wawancara, observasi, atau studi kasus. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang akar masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, analisis dan pemahaman. Setelah informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan memahami masalah secara mendalam. Ini melibatkan pemecahan masalah secara sistematis, mengidentifikasi pola, mengklasifikasikan data, dan mencari hubungan antara elemen-elemen yang terlibat. Tujuannya adalah untuk memahami kompleksitas masalah dan mencari penyebab akar masalah. Yang keempat, pengembangan solusi. Setelah pemahaman yang mendalam tentang masalah tercapai, langkah selanjutnya adalah mengembangkan solusi yang kreatif dan inovatif. Dalam tahap ini, berbagai ide dan konsep alternatif dihasilkan dan dievaluasi. Metode seperti brainstorming, mind mapping, atau teknik kreatif lainnya dapat digunakan untuk merangsang pemikiran kreatif dan menghasilkan berbagai solusi potensial. Yang kelima, pemilihan solusi terbaik. Setelah menghasilkan berbagai solusi alternatif, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan pemilihan solusi terbaik. Solusi dipertimbangkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, seperti keefektifan, efisiensi, kelayakan, dan dampak yang dihasilkan. Solusi yang dipilih harus memenuhi kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, implementasi dan evaluasi. Setelah solusi terbaik dipilih, langkah terakhir adalah mengimplementasikan solusi tersebut dalam praktek dan melakukan evaluasi terhadap hasilnya. Dalam tahap ini, solusi diuji, diimplementasikan, dan dievaluasi untuk memastikan bahwa solusi berhasil memecahkan masalah dengan baik. Jika diperlukan, perbaikan dan penyesuaian dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja solusi. Nah, itulah tadi hasil penjelasan materi yang kelima dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.